Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Jenazah istri Kapolri pertama Meriati Ruslani Hugeng tiba di rumah duka di Perumahan Pesona Kayangan Sukmajaya Depok, Jawa Barat pada Selasa sore 3 Februari 2026. Setiba di rumah duka, jenazah langsung diturunkan dari mobil jenazah milik Polri dan dibawa masuk ke dalam rumah. Sejumlah pejabat kepolisian tampak membantu prosesi ini. Putra kedua Jenderal Hugeng Iman Santoso dan Meriati Hugeng yaitu Aditya Hugeng mendampingi jenazah ibundanya hingga ke dalam rumah duka. Aditya mengatakan ibunya menghembuskan nafas terakhir karena sakit di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa siang 3 Februari 2026. Meriati Ruslani Hugeng sempat menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatan yang menurun. Perawatan pertama dilakukan pada Oktober 2025 selama sekitar 1 minggu dan dinyatakan boleh pulang. 2 hari di rumah, Meriati tidak mau makan. Kondisi kesehatan perempuan berusia 100 tahun ini terus menurun. Keluarga kembali membawa Meriati ke rumah sakit untuk perawatan kedua sejak 26 Januari 2026 hingga hari wafatnya. Ya, jadi ibu 2 kali dirawat. Jadi 1 minggu pertama itu di pertengahan Oktober. Lalu sudah dinyatakan boleh pulang, tapi 2 hari di rumah ibu sudah tidak mau makan. Jadi kita kesulitan. Jadi akhirnya kita bawa lagi ibu ke rumah sakit untuk yang kedua kalinya dari tanggal 26 sampai hari ini kondisinya terus menurun. Di rumah duka, para pelayat berdatangan, karangan bunga memenuhi lokasi. Jenazah Meriati Ruslani Hugeng dimakamkan di TPBU Giri Tamatonjong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 4 Februari 2026 di samping makam suaminya Hugeng Iman Santoso sesuai dengan wasiatnya. Aditya menyebut wasiat ini merupakan keinginan orang tuanya. Hugeng Iman Santoso menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena tidak bisa berdampingan dengan istrinya kelak. Kenapa Bapak tidak mau dimakamkan di Makam Pahlawan? Pesan Bapak adalah kalau saya di Makam Pahlawan, ibumu tidak bisa ada di sebelah saya. Karena jatahnya kan cuma untuk almarhum. Ibu tidak ada jatah, jadi memang pilihan dua beliau lah untuk dimakamkan di Tonjong. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kualitas pendidikan menjadi penentu utama kemajuan suatu bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara berulang kali dalam setiap pertemuan. Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Salah satu upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melaksanakan program rehabilitasi madrasah di daerah istimewa Yogyakarta melalui paket program hasil terbaik cepat atau PHTC tahun 2025. Dari 31 lokasi diusulkan, Kementerian PU menetapkan 17 madrasah sebagai prioritas penanganan revitalisasi di Yogyakarta. Sebaran lokasi meliputi 10 madrasah di Kabupaten Gunung Kidul, 4 di Kabupaten Kulon Progo, 2 di Kabupaten Bantul, dan 1 di Kabupaten Sleman. Seluruh pekerjaan diselesaikan pada Desember 2025 dengan masa pelaksanaan selama 150 hari. Revitalisasi madrasah program hasil terbaik cepat merupakan sinergi Kementerian PU dan Kementerian Agama untuk memperbaiki madrasah rusak berat atau sedang menjadi layak dan aman, dilaksanakan serentak di berbagai provinsi pada tahun 2025. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar lebih aman dan nyaman bagi siswa. Secara keseluruhan, Kementerian PU melaksanakan program hasil terbaik cepat melalui revitalisasi madrasah mencakup total 2.120 madrasah di seluruh Indonesia. Rehabnya di Jogja ini mayoritasnya adalah kerusakannya itu kerusakan di atap, dari rangka atap, kemudian gentengnya sudah model genteng yang lama, istilahnya genteng kodok ya, genteng lama itu, kemudian ada beberapa bagian yang mengalami
bocor, kemudian yang banyak juga ada yang tampias sehingga nanti ke kelas-kelas, kemudian juga ada penambahan toilet putra maupun toilet putri. Mayoritasnya itu untuk. Salah satu lokasi penanganan adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau MIS Ma'arif Karangwuni di Kabupaten Kulon Progo. Madrasah swasta setingkat SD ini berdiri sejak 1960-an dan melayani 114 siswa. Di lokasi ini, Kementerian PU memperkuat struktur bangunan melalui metode retrofitting, mengganti rangka atap kayu menjadi baja ringan, mengganti genteng dengan genteng metal pasir, menambah toilet, serta melakukan pengecatan bangunan. Sementara itu, Madrasah Ibtidaiyah Al-Hadi, 2 Kabupaten Bantul, pekerjaan meliputi renovasi ruang kelas akibat retakan dinding, perbaikan lantai, penanganan kebocoran atap, hingga pembangunan talut pengaman. Sedangkan di Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN 4 Sleman, perbaikan difokuskan pada rangka atap, penggantian plafon, serta perkuatan dinding bangunan madrasah. Kondisinya kalau dulu sering bocor, catnya sering mengelupas, terus mejanya yang udah keropos, udah dimakan rayap. Kalau selain di kelas masih apa lagi? Kondisi selain di kelas gimana? Dulu lapangannya juga banyak pakunya. Nyaman ya buat? Enggak. Melalui program rehabilitasi ini, Kementerian Pekerjaan Umum berharap madrasah di Yogyakarta bisa mendukung proses belajar mengajar lebih berkualitas. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.